Saya, Rina Nuraini, Guru Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 2 Selandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gimana kabarnya anak hari ini? Baik. Apakah ada yang tidak berangkat? Di era globalisasi ini, guru memiliki peran sebagai agen perubahan di dunia pendidikan. Dan apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia pasti akan bergerak. Nah, apakah kita sudah siap menjadi agen perubahan? Mari kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak hari ini? Baik. Apakah ada yang tidak berangkat? Puji syukur kalau kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas limpahan karunia-Nya sehingga kita hari ini bisa belajar dan terus belajar. Tadi nggak ada yang absen ya? Nihil ya? Saya absen boleh? Alfian Harun. Alfian Nasir. Adrian Yusuf Maulana. Lydia. Reha Manareha. Saka. Salsabila. Hadir. Nah, sebelum kita belajar, mari kita belajar dulu ya. Untuk kelas mohon dibimbing juga. Madya panca lima kawita. Tetap sematang ibu guru hormat Gio pada Gio. Sugeng siang, Bu. Ya, selamat siang hari ini. Anak-anak tahu nggak mau ngapain? Hari ini Bu Guru akan memberikan layanan bimbingan klasikal pada kalian dengan topik bijak menggunakan hati. Anak-anak tahu nggak layanan bimbingan klasikal itu apa? Silakan. Bimbingan klasikal adalah metode bimbingan yang dilakukan bersama-sama secara langsung dalam kelas. Nah, layanan bimbingan klasikal adalah layanan bimbingan yang dilakukan secara langsung dan bersama-sama di kelas. Hari ini tujuannya apa? Ada yang tahu? Tujuan Bina melakukan bimbingan klasikal hari ini tujuannya yaitu Bu Rina ingin kalian tahu dampak negatif dari penggunaan HP, dampak positif. Terus kalau sudah tahu dampak negatif dan dampak positifnya, kalian akan bijak menggunakan handphone. Nah, sebelum lanjut kita explain dulu ya. Berdiri. Tangan kanan ke atas. Gantian tangan kiri. Di samping kanan kiri. Pegang mulut. Konsentrasi. Kedua tangan kanan kiri. Pegang kaki. Sekali lagi ya, tangan kanan ke atas. Pegang kuping. Ayo, siapa yang nggak pegang kuping? Ya, sekarang masih udah siap, masih konsentrasi dulu. Terima kasih, Bu. Apakah anak siap melanjutkan kegiatan hari ini? Sekarang, Dina mau tanya ini, apakah ada yang di tempat kalian, apa di kelas kalian, ada anak-anak yang sukanya main HP mulu? Ada yang sukanya pegang HP terus? Siapa? Pandu. Saka. Kalian tahu nggak itu punya HP itu punya dampak negatif dan dampak positif? Tahu nggak seberapa banyak itu dampak positif dan dampak negatifnya? Nah, coba salah satu sebutkan dampak positifnya apa?
dapat membantu dalam kegiatan belajar mengajar. Contohnya apa? Puisi, terus Google Prompt. Untuk dampak ada dampak positif kan dampak negatif. Ada yang tahu dampak negatif? Salah satu aja dampak negatif. Yuk, Pandu. Dapat membuat bahasa menulis. Oh, membahas mata karena kebanyakan nonton layar ya. Nah, sebelum kita lanjut nih, lanjut ke menganalisis masalah yang kita masalah hari ini. Kita Abrina tampilkan video dulu ya. Baik. Menurut kalian bagaimana cara kita agar lebih bijak dalam menggunakan handphone dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sekarang guna untuk memecahkan masalah ini, Bina akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti di setiap kelompok itu akan menganalisis nih, benar bagian ada itu. Sampai di ini untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan hasil dari analisis kalian. Dampak penggunaan HP, dampak positif, dampak negatif, terus bagaimana cara agar kalian bijak menggunakan HP. Kalian bisa tuangkan di media yang akan kalian pilih. Kelompok 1, main-main. Kelompok 2, puisi. Kelompok 3, jadi kita sepakati ya, main mapping, puisi, dan pidato. Oke. Nah, terus kita sepakati mau berapa jam nih? 15 menit. 15 menit. Oke, ya. Kita bekerja 15 menit ya. Ya kan? Kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Kita kerjakan 15 menit dari sekarang. Silakan. Dalam pembuatan timeline ini boleh menggunakan handphone? Boleh, bisa menggunakan handphone. Kalau yang bisa menggunakan manual boleh pakai manual, pakai handphone boleh. Terima kasih. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan puisi yang telah kami buat di kelompok 2. Aku dan HP-ku. HP-ku. Kau sungguh teman sejatiku, selalu menemaniku setiap waktu. Kau selalu ada di dalam kantongku. Juga selalu ada di sebelah kasurku. Setiap sekolah kau pun selalu di tasku. HP-ku tidak capek engkau menemani diriku, mengingatkan tugas-tugasku, tidak pernah telat membangunkan tidurku, tidak pernah kesal dikejar-kejar ibu untuk menanyakan kabarku. Terima kasih HP-ku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Nah, menanggapi puisinya kelompok 2. Bagus. Keren banget. Suaranya mantap. Jempol berapa? Jempol. 5 dulu. 1, 2, 3, 4. Ini beri Ini bagus ya. Bagus. Informasinya gimana? Tersampaikan? Sampai Tentang apa? apa yang dapat memberi kabar dan membangunkan tidur. Temannya di HP ya. Dan manfaat dari HP. Terus, tapi ketua tepuk tangan. Kelompok 3 dulu ya. Kelompok 1 terakhir. Ya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini perkenankan saya dari perwakilan kelompok 3 ingin menyampaikan sebuah pidato tentang bijak menggunakan HP. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa pula sholawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Bijaklah kalian menggunakan HP. Handphone adalah telepon genggam yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh.
bukan hanya sekedar fitur-fitur canggih yang ada di dalam HP. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan menggunakan HP. Seperti yang kita ketahui, HP sekarang ini menjadi kebutuhan primer di masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Dalam penggunaannya, para pelajar sering menggunakan HP tidak tepat pada waktunya. Misalnya, saat belajar, mereka akan melakukan SMS atau WA kepada teman-temannya, ataupun malah bermain game secara berkelanjutan. Hal itu menyebabkan para pelajar mengabaikan waktu untuk belajar mereka. HP juga membawa dampak positif maupun negatif. Adapun dampak positif HP yaitu mempermudah komunikasi dan menambah ilmu pengetahuan. Sedangkan dampak negatif HP yaitu efek radiasinya serta mempengaruhi sikap dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Adapun solusi untuk mengatasi penggunaan HP yaitu dapat membagi waktu antara bermain HP dan belajar. Mematikan HP saat belajar, menjauhkan HP dari kepala saat tidur. Jadi, kita sebagai pelajar, alangkah baiknya kita menggunakan HP dengan bijak demi kebaikan kita semuanya untuk menata masa depan dan bangsa. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata dan salah perkataan, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2, tanggapan dari kelompok yang lain. Mungkin kelompok 1, kelompok 2 ada tanggapan tentang pidatonya kelompok 2. Keren. Penyampaiannya bagus. Pesannya tersampaikan? Tersampaikan. Terus jempol berapa? 100. Jempol 100. Jadi untuk penampilan presentasi kelompok 2 jempol berapa? 3. Jempol. Ya, terima kasih, tadi bagus ya, pesan tersampaikan. Apalagi tadi mudah dipahami dan anak-anak paham toh dengan pidatonya, isinya? Yang berjaga nanti dia mengajak orang untuk bijak. Terima kasih untuk kelompok 2. Terakhir kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat. Kami dari kelompok 1 perkenankan untuk mempresentasikan hasil mind mapping dari kelompok kami yang telah kami buat. Penggunaan handphone. Dari yang kita lihat tadi, kelompok 3 dan kelompok 2 sudah menyampaikan bahwasannya HP memiliki dampak negatif dan positifnya sendiri. Bagaimana kalau kita mengenal lebih jauh seputar penggunaan handphone dan dampak positif serta negatif dari hal tersebut? Kalian pada mau? Oke, simak baik-baik ya. Yang pertama, dalam penggunaan handphone itu memiliki dampak positif. Dampak positifnya adalah pertama, untuk memudahkan dalam berkomunikasi. Kedua, untuk menambah wawasan. Ketiga, ini untuk menambahkan lingkup pertemanan. Kita dapat menjaring secara semakin luas dalam bersosial. Yang keempat adalah untuk mempermudah dalam mencari informasi. Dan baik, untuk dampak negatifnya sendiri, itu bisa membuat kecanduan kepada penggunanya. Tadi sudah kita lihat di video yang sudah disampaikan dirinya, bahwasanya tadi ada seseorang yang pagi-pagi hari bangun tidur langsung cari HP. Nah, itu sudah termasuk gejala kalau orang tersebut kecanduan terhadap handphone.
Dan yang kedua adalah mengakibatkan radiasi pada mata. Yang ketiga mengakibatkan kerusakan pada otak. Nah, dapat dilihat, tapi itu ada di bawah adalah tips dan trik menggunakan aplikasi handphone. Ada 5 tips dan trik. Yang pertama adalah menggunakan aplikasi pengontrol atau pengingat. Yang kedua tidak menggunakan smartphone saat sedang makan. Yang ketiga, 1 hari tanpa handphone. Yang keempat, mengedukasi diri untuk sehat dalam penggunaan HP. Yang kelima, mematikan notifikasi kecuali urgent. Baik, ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Bila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin dari kelompok 2, kelompok 1 dan kelompok 3. Nanti beneran 15 menit buatnya. yes. Iya. Wow. Sudah bagus, sudah detail dan informatif. Penyampaiannya keren. Terima kasih. Jelas. Komponennya jelas ya. Jelas. Desainnya gimana desainnya? Menarik. Anak-anak itu ya. Kira-kira ini bisa mengedukasi kita nggak untuk Bisa. Ya. Berarti untuk kelompok 1 jumlah berapa? Banyak. Tidak bisa dihitung. Bagus ya untuk kelompok 1. Kami tepuk tangan. Sekian dari kelompok kami. Bila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah menyaksikan, sudah melihat nih dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, dari sini kalian pasti sudah tahu ya kesimpulannya. Nah, coba kesimpulannya apa dari kelompok 1? Dari pembelajaran siang hari ini, kesimpulan yang saya dapat ambil adalah HP mempunyai banyak dampak positif dan banyak dampak negatif, tetapi kita harus bijak juga dalam menggunakan HP ini. Ya, walaupun ini ya, walaupun punya apa namanya tadi Mbak, dampak negatif ya, tapi kita harus bijak menggunakan HP. Untuk kelompok 2, Kita harus batasi waktu, mengatur notifikasi, dan menggunakan sesuai kebutuhan. nah kita harus pintar-pintar mengatur ya. Untuk kelompok 3, Dampak negatif penggunaan HP bisa diminimalkan dengan penggunaan yang bijak. nah berarti dari sini kita simpulkan penggunaan HP itu tergantung penggunanya ya. Jadi kita harus pintar-pintar mengelola handphone. Karena handphone itu bisa jadi dampak positif dan juga Dampak menjadi dampak negatif. Dan kita harus pintar-pintar bagaimana caranya kita harus bijak mengelola handphone dan juga menginformasikan ke teman-temannya agar juga bijak dalam menggunakan handphone. Nah, kita ini sudah berada di akhir kegiatan. Apakah anak-anak sekarang paham apa dampak positif, dampak negatif, dan bagaimana cara menggunakan HP dengan baik, dengan bijak? Sudah. Dan juga paham ya langkah-langkahnya? Paham ya? Langkah-langkah menggunakan HP yang baik, yang sehat, pasti sudah paham ya? Bu Rina minta salah satu dong untuk merefleksikan kegiatan hari ini. Silakan, Mas Eva. Saya dari kelompok 3. Saya sangat senang dalam mengikuti bimbingan klasifikasi ini. Saya jadi paham dampak positif dan negatif dari penggunaan handphone, sehingga saya dapat menggunakan HP kedepannya dengan lebih baik dan bijak lagi. Dan saya akan mengajak orang lain di sekitar saya untuk mengikuti cara saya untuk mengoperasikan HP agar lebih baik. Ya, terima kasih.
Mas Dava atas refleksi hari ini. Terima kasih juga untuk partisipasi anak-anak, kerjasama anak-anak hari ini. Tetap jaga kesehatan kalian di rumah. Nanti Bu Rina kirim di Google Form ya kegiatan hari ini, evaluasi hari ini kalian isi, saya kirim di Google Form. Dan kita akhiri kegiatan hari ini. Banyak salah dari Bu Rina dalam menyampaikan, dalam mengantarkan kalian bersama kalian hari ini. Bu Rina mohon maaf. Sebelum kita akhiri, pimpin berdoa dulu ya Mas untuk ketua kelas. Semadya kanca-kanca lunga kawitan. Cekap. Dumateng Ibu Guru hormat. Yuk. Pada yuk. Sugeng Siang.